Selamat siang semuanya. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan suatu proses penyusunan berbagai intervensi yang dibutuhkan untuk mencegah, menurunkan, atau mengurangi masalah-masalah klien. Dalam menentukan tahap perencanaan, bagi perawat diperlukan berbagai pengetahuan dan keterampilan, seperti pengetahuan dan keterampilan mengenai nilai dan kepercayaan klien, dan kekuatan serta kelemahan dari klien tersebut. Yang berikut sumber data. Sebelum menulis rencana tindakan keperawatan, kaji ulang semua data yang ada sumber. Data yang memuaskan itu meliputi yang pertama, pengkajian sewaktu klien masuk rumah sakit. Yang kedua, diagnosa prawaktu untuk masuk rumah sakit. Yang ketiga, keluhan utama klien atau alasan dalam berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Yang keempat, laboratorium ritme. Yang berikut, latar belakang sosial budaya. Selanjutnya, riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir, observasi dari tim kesehatan lain. Yang berikut, tujuan dilakukan perencanaan keperawatan. Ada 3 tujuan di sini. Yang pertama, tujuan umum, di mana sebagai alat komunikasi antara sesama anggota perawat dan antar tim kesehatan lainnya, meningkatkan kesinambungan asuhan keperawatan terhadap klien. Yang kedua, tujuan klinik, di mana tujuan klinik di sini yaitu mengkomunikasikan dengan staf perawat apa yang dikerjakan, apa yang diobservasi, dan apa yang dilaksanakan. Setelah itu, rencana tindakan yang spesifik secara langsung bagi individu, keluarga, tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan tindakan atau implementasi. Yang ketiga, tujuan administratif, yaitu mengidentifikasi fokus keperawatan kepada klien atau kelompok, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi kesehatan lain. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan. 1. Penentuan prioritas diagnosa. A. Berdasarkan tingkat kegawatan atau mengecam jiwa, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu prioritas tinggi, yang kedua prioritas sedang, dan yang ketiga adalah prioritas rendah. Prioritas tinggi mencerminkan situasi yang mengecam kehidupan atau nyawa seseorang sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu, seperti masalah bersihan jalan nafas. Yang kedua itu adalah prioritas sedang, di mana prioritas ini menggambarkan situasi yang tidak gawat dan tidak mengecam hidup klien, seperti masalah kebersihan dari seseorang. Yang ketiga adalah prioritas rendah. Prioritas ini menggambarkan situasi yang tidak berhubungan langsung dengan prognosis dari suatu penyakit yang secara spesifik, seperti masalah keuangan atau lainnya. Yang ke B itu adalah berdasarkan kebutuhan Maslow. Maslow membagi urutan tersebut berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Di antaranya kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, mencintai dan memiliki, harga diri dan aktualitas diri. Nah, kebutuhan fisiologis di sini meliputi sirkulasi, suhu, nutrisi, nyeri, cairan, sudah itu perawatan kulit, mobilitas dan eliminasi. Sedangkan kebutuhan keselamatan dan keamanan di sini itu seperti masalah lingkungan, kondisi tempat tinggal, perlindungan, pakaian, bebas dari infeksi dan rasa takut. Sudah itu kebutuhan mencintai dan memiliki, seperti masalah kasih sayang, seksualitas,
Sudah itu afiliasi dalam kelompok antar manusia. Dan yang terakhir adalah kebutuhan harga diri, seperti respek dari keluarga, perasaan menghargai diri sendiri. Yang kedua adalah penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah diagnosis keperawatan yang mempunyai komponen sebagai berikut. S atau subjek atau juga perilaku lansia yang diamati. P itu adalah predikat di mana kondisi yang melengkapi lansia. K adalah kriteria, kata kerja yang dapat diukur atau untuk menentukan tercapainya tujuan. Yaitu K kondisi, sesuatu yang menyebabkan asuhan yang diberikan. Dan V adalah waktu yang ingin dicapai. Yang ketiga, menentukan rencana tindakan. Ada beberapa persyaratan dalam menulis rencana tindakan, di antaranya harus terdapat unsur tanggal, kata kerja yang dapat diukur dan dapat dilihat, dirasakan, didengar, adanya subjek, hasil, target tanggal, dan tanda tangan perawat. Yang berikut perbedaan rencana tindakan keperawatan dan tindakan medis. Rencana tindakan medis biasanya difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan diagnostik dan pengobatan berdasarkan kondisi klien. Tindakan tersebut didelegasikan kepada perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan rencana tindakan keperawatan itu ditunjukkan pada kegiatan yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan mempertahankan atau menjaga kesehatan klien. Yang ketiga, yang berikutnya adalah komponen tahap perencanaan. Yang pertama, membuat prioritas urutan diagnosa keperawatan. Di sini pada pengkajian, perawat menemukan berbagai masalah pada klien. Setelah merumuskan diagnosa keperawatan untuk masalah klien, perawat mulai membuat urutan diagnosa keperawatan. Urutan diagnosa keperawatan tersebut memungkinkan perawat atau klien dan orang terdekat untuk mengatur masalah-masalah klien sesuai dengan urutan kepentingannya atau yang sudah dijelaskan tadi, yaitu urutan diagnosa itu berdasarkan prioritas yang tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, membuat kriteria hasil. Kriteria hasil merupakan tujuan ke arah mana perawat kesehatan diarahkan dan dasar untuk rencana asuhan keperawatan. Yang terakhir, menulis instruksi keperawatan. Instruksi keperawatan merupakan tindakan spesifik yang diimplementasikan oleh perawat untuk membantu klien dalam mencapai kriteria hasil. Mungkin itu saja materinya. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi saya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu saya minta maaf dan terima kasih.